Berbicara tentang Korea Utara, hal yang terlintas sejenak di pikiran kita mungkin ialah perihal sebuah negara yang tertutup dan paling dibenci di dunia. Hampir semua pemberitaan tentang Korea Utara memang tidak ada yang baik. Semua yang dilakukan Korea Utara kerap kali menjadi salah satu bahaya bagi dunia. Korea Utara memang berbeda dengan saudara kembarnya. Dikala Korea Selatan maju dengan sistem pemerintahannya yang liberal, Korea Utara malah terpuruk dengan sistem sosial yang dianutnya. Banyak warga Korea Utara yang tertindas dan hidup di jurang kemiskinan. Akan tetapi, mereka yang berada di lingkungan pemerintahan malah hidup dengan menyenangkan. Salah satu yang paling mengerikan di Korea Utara ialah adanya pasukan khusus yang dibentuk untuk melayani semua kebutuhan birahi sang penguasa. Pasukan tersebut mereka sebut dengan julukan Gipeomjo atau pasukan kenikmatan. Pasukan kenikmatan ini berisikan para wanita cantik, muda, virgin, dan yang dikumpulkan dari seluruh negeri dan kemudian dilatih untuk dijadikan alat pemuas kebutuhan sang presiden. Berikut ini adalah beberapa fakta tentang Gipeomjo Korea Utara yang mungkin belum kalian ketahui. Tetapi bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dulu ya, biar kita bisa saling berbagi tentang informasi yang menarik dan bermanfaat lainnya yang ada di dunia ini. Dari catatan sejarahnya, Gipeomjo di Korea Utara pertama kali dibentuk oleh mendiang Kim Il-sung yang merupakan sosok kakek kandung dari Kim Jong-un, Presiden Korea Utara yang sekarang. Pada masa kekuasaannya yakni tahun 1970-an, setiap tahunnya petugas negara melaksanakan perekrutan besar-besaran terhadap perempuan rupawan yang masih berusia muda dari seluruh kawasan Korea Utara untuk dijadikan pembantu, penyanyi, penari yang menghibur sang diktator. Perekrutan ini biasanya terjadi secara paksa karena gadis-gadis ini kadang diambil saat mereka berada di sekolah. Para orang tua pun tak dapat menolak karena takut dengan ancaman militer. Para gadis yang sudah direkrut ini kemudian menjalani pelatihan yang disesuaikan dengan tugasnya nanti. Satu persyaratan yang pasti, para gadis-gadis ini semuanya harus masih perawan. Bahkan ada yang direkrut saat masih berusia 13 tahun. Dari sekian banyak gadis-gadis muda yang telah direkrut paksa oleh pasukan militer, semuanya akan dibagi dalam 3 kelompok besar yang siap untuk melayani sang presiden. Mulai dari kelompok Manjokjo atau pelayan seksual, Haengbokjo atau tukang pijat, dan Gamujo penari dan penyanyi. Namun sebelum resmi diangkat menjadi Gipeomjo, para gadis muda dan perawan ini akan terlebih dahulu diasuh secara intensif oleh departemen khusus. Adapun di akhir pelatihan semua gadis akan dipisahkan. Mereka yang punya paras rupawan biasanya akan dijadikan selir pemimpin. Setelah sang pemimpin bosan dengan satu perempuan, biasanya para Gipeomjo akan dipensiunkan dengan cara dihibahkan kepada pejabat-pejabat tinggi di negara Korea Utara. Dalam aturannya, para Gipeomjo atau pasukan kenikmatan kepunyaan Kim Jong-un biasanya akan diberhentikan dengan resmi di usia 22 hingga 25 tahun dan akan digantikan dengan kelompok Gipeomjo yang baru. Gipeomjo ini pernah dibubarkan pada masa awal pemerintahan Presiden Kim Jong-un. Menurut informasi, Kim Jong-un tidak mempercayai siapapun di awal kekuasaannya, sehingga ia memecat banyak orang dan memerintahkan polisi rahasia untuk memeriksa riwayat hidup pejabat-pejabat elitnya. Tidak hanya pembubaran Gipeomjo yang dilakukan, di awal masa kepemimpinan Kim Jong-un juga banyak pejabat yang dipecat. Setelah resmi membubarkan Gipeomjo dan mengirimkan mereka kembali ke rumah masing-masing, mereka harus disumpah untuk tidak menceritakan apapun perihal peran mereka selama melayani ayahnya, dan juga diwajibkan menandatangani perjanjian khusus yang melarang mereka untuk menceritakan rahasia-rahasia negara yang tidak sengaja mereka dengar ketika mereka sedang bertugas. Kabar dari pembubaran Gipeomjo atau pasukan kenikmatan Korea Utara sejatinya menjadi berkah bagi semua penduduk Korea Utara karena mereka tidak perlu lagi takut kehilangan anak di bawah umur mereka yang harus mencicipi pahitnya menjadi pasukan kenikmatan di ranah pemerintahan Korea Utara. Namun dongeng pahit tersebut terulang kembali dikala sang penguasa terkena asam urat dan ada yang mengusulkan kalau pasukan Gipeomjo harus dibentuk kembali. Adapun respons sang presiden sangat mengejutkan. Tampaknya sang presiden memang butuh pelayanan yang mampu melayani semua kebutuhan raga dan batinnya, dan atas alasan itulah Kim Jong-un memerintahkan pembentukan kembali Gipeomjo sewaktu kepemimpinannya. Dengan cara perekrutan yang sama seperti yang dilakukan oleh sang mendiang kakeknya,
Kim Jong-un pun melaksanakan perekrutan gadis-gadis yang masih berusia belia dan di bawah umur. Mereka dilatih secara khusus di sebuah hotel mewah dan mendapat bayaran yang cukup lumayan untuk ukuran negara miskin seperti Korea Utara.